kelar kelas jam 4, kerjain PR sampai jam 2 dan setengah 1 gitu kan. Kalau belum kelar ya kita pantang menyerah, meskipun ngantuk, meskipun marah-marah gitu, udahlah biarin marahin besok, tapi tetap aja dilakuin kayak gitu. Baru saja berakhir. Selama tinggal di mes bersyukur banget sih ketemu orang-orang yang baik, yang selalu mendukung, mensupport. Meskipun kita lagi sedih, lagi down, banyak masalah, mereka tetap menghibur gitu. Kilauan indahnya pelangi tak pernah terlewatkan dan tetap mengagumi. Meskipun ada sering banyak konflik, tapi ya menghindari konflik kan kata Herayung. Seperti ini tak. Halo semuanya, nama aku Atin Soleha, saya dari Indramayu. Terima kasih. Bersamamu ku habiskan. Masih belajar, kalian tetap semangat meskipun banyak rintangan. Yang misalkan gagal di ujian, gagal mendapatkan termin, mendapatkan GF, cari lagi, tetap semangat. Kalian pasti dapat waktu yang terbaik dari Tuhan gitu. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Balik lagi ke segmen YIJ antar peserta. Hari ini kita bersama Atin ya. Bersama dengan Atin lagi. Atin ini udah beberapa kali muncul ya di beberapa video YIJ. Ada yang di YIJ masak-masak itu cooking loh, cooking class, apalagi graduation kemarin. Oh, graduation. Oke. Biar teman-teman semua pada inget nih, boleh nih Atin memperkenalkan dirinya lagi. Siapa tahu kawan YIJ ada yang lupa. Atin yang mana ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin Soleha, umur saya 25 tahun, saya dari Indramayu. Saya masuk YIJ pada bulan Desember. Dari kelas Desember. Oke, hari ini tanggal 18 Oktober. Kita udah di bandara. Atin udah mendapatkan tiketnya ke Jerman. Gimana nih perasaannya? Tinggal beberapa jam lagi udah terbang. Senang, sedih, terharu sih. Nggak nyangka sampai titik ini. Terharu. Oke, dari awalnya gimana nih sampai punya pikiran mau ke Jerman? Motivasinya apa? Awalnya emang punya mimpi pengen ke Jerman karena bisa keliling ke Eropa gitu. Selebihnya cari uang. Pokoknya Atin ini kerja keras ya. Aku juga masih ingat tuh pas di podcast motivasinya itu pengen kerja dan jalan-jalan ya waktu itu bilangnya. Traveling. Negara impiannya tuh kemana sebenarnya? Kayak pengen kunjungin apa? Pertama Jerman, kedua Swiss. Kenapa Swiss? Kenapa orang-orang pada mau Swiss? Karena yang dilihat di Instagram kayak nature gitu, alami. Di IG gitu ya, di keren IG ya. Keren nggak? Lebih natur aja sih. Oh, jadi negara impiannya tuh Jerman dan Swiss. Oke, selanjutnya pertama kali tahu YIJ itu dari mana sih? Dari Instagram, karena sering nyari-nyari. Cari-cari, ketemu di Explore YIJ gitu. Sempat compare juga sama perusahaan yang lain. Sama nih. Iya, ada lah ya beberapa. Tapi saya cocoknya ke YIJ karena langsung konsul, terus juga tanya-tanya, adminnya ramah-ramah, terus juga mereka menjelaskan dengan detail. Kayak yang pertama, yang paling penting itu sih mes, karena ada mes ditanggung gitu. Yang lainnya tanya-tanya nggak ada. Karena ada mesnya ya. Oke, kalau
waktu pas ngomong gini, pasti kan kalau pas ada rencana ke Jerman tuh pasti ngomong gitu kan sama keluarga. Aku pengen ke Jerman nih, gimana pendapat keluarga kamu? Pastinya dilarang ya, karena Pastinya dilarang. ya nggak boleh. Kenapa karena tuh? anak satu-satunya kan. Oh, kamu anak satunya. Terus ya penuh drama sih, 2 bulanan gitu sampai bisa dilolosin, boleh gitu. Oh, jadi untuk minta izinnya aja ini perlu 2 bulan ya? Karena sebelumnya udah pernah ke Taiwan kan, jadi kayak mau kehilangan lagi nih orang tua nih, kayak belum rela gitu. Tapi setelah dikasih pengertian selama 2 bulan mereka mengizinkan. Jadi ada pertanyaan, kenapa kamu nggak stay di Taiwan aja? Taiwan itu kan lumayan maju ya negaranya. Kenapa malah perginya jauh lagi nih, sampai di Eropa loh, ke Jerman loh? Karena Taiwan tuh negara kecil ya, jadi udah lama juga 3 tahun, udah bosen juga, udah pernah keliling kemanapun, jadi bosen aja sih. Kenapa Jerman? Karena dia bisa gratis keliling Eropa kan, lebih dari selain Jerman. Sisanya juga Schengen ya, jadi kayak bisa ke Italia lah, mau Prancis, ke Prancis. Paris. Gak sabar nunggu fotonya Atin di Menara Eiffel. yang gini posenya, yang ada. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Ada Menara Eiffelnya. Oke. Selanjutnya kamu punya pasti setiap peserta nih. Aku udah sering nonton juga peserta lain. Aku juga udah sering nganterin beberapa peserta. Pasti selalu ada tantangan-tantangan tersendiri, ada kendala-kendala. Pasti banyak kan? Karena kan ke Jerman itu bukan sesuatu yang mudah gitu, bukan yang misalnya gue punya duit nih langsung bisa ke Jerman. Enggak gitu, butuh perjuangan. Nah, Ya, benar. menurut kamu tantangan-tantangan bagi kamu itu seperti apa? Tantangan pastinya belajar, karena buat aku dari nol, nggak ada basic, jadi susah banget sih belajar bahasa Jerman. Apalagi yang gurunya seperti Frau Ayu, tegas, jadi dituntut harus PR banyak, harus selesai pagi selesai gitu. Terus tiap hari ulangan juga ada gitu. Terus misalkan bagi kita yang muslim kan bangun subuh, sholat gitu kan, sampai masuk kelas, kelar kelas jam 4, kerjain PR sampai jam 2 dan setengah 1 gitu kan. Kalau belum kelar ya kita pantang menyerah, meskipun ngantuk, meskipun marah-marah gitu, udahlah biarin marahin besok, tapi tetap aja dilakuin kayak gitu. Itu sih. Terus juga menurut aku yang makin banyak usia makin susah untuk mengingat ya, kayak gitu. Kalau yang muda-muda gampang gitu, yang baru lulus juga. Jadi tantangan tersendiri sih. Keselnya misalkan orang bisa nih satu jam, 2 jam, gitu. langsung ingat. Kita kok susah ya, itu sih yang paling kesel sendiri. Lupa lagi gitu. Itu sih yang bikin kesel kan. Udah gitu aja. Tapi akhirnya berhasil ya? Iya kan. Alhamdulillah. Kamu ujiannya apa nih? Acuan. Acuai ya, ini udah bisa acuai. Oke, selanjutnya kalau untuk pengurusan visa, cari GF, apakah ada tantangannya juga atau Iya, ada. atau lancar-lancar? Ada. Gimana tuh? GF yang spesialnya buat saya yang pakai hijab susah sih. Misalkan akunya suka mereka tertarik, merekanya nggak mikir-mikir lagi gitu kan. Misalkan akunya ada yang pakai anjing, yang punya anjing, akunya nggak bisa gitu. Itu banyak sih, itu GF yang tawaran ke-9 baru fix gitu. 9 GF ya jadi ya? Baru fix gitu. Terus yang termin visa, ya banyak drama juga. Udah nunggunya 2 bulan, pas dapet di cancel juga karena PPKM kan. Banyak juga yang kena dampaknya. Terus udah yang kedua kali, nunggu lama, pas rebutan, alhamdulillah masih dapet. Jadi yang kedua nggak di cancel sampai sekarang. Tuh. Yang sampai visa, alhamdulillah sih nggak ada masalah apapun. Dari berkas juga nggak. Terus pas masuk nggak ada interview, sejak tanggal 15 sampai aku nggak ada interview. Oh gitu? Jadi bersyukur banget. Terus visa aku keluar cuma 3 hari, itu doang sih. Bersyukur banget. 3 hari. Berarti awalnya memang berat tapi malah di Iya, di belakang itu belakangnya lancar ya. kan. Ampun, seneng banget. Terus kamu nanti bakal di mana? Tinggal di mana? Di München. Di München. Yang mahal ya. Teman-teman yang punya impian ke München, di sana tuh seru banget kan. Ada apa tuh? Apa nih namanya? Allianz Arena. Itu pada foto-foto di sana. Iya. Ditunggu ya foto-fotonya. Jadi kita pernah ngedengar beberapa cerita mungkin dari YouTube, dari teman-teman yang di Jerman, kalau pakai hijab itu kadang-kadang suka dirasisin atau didiskriminasi. Apakah kamu ada ketakutan tersendiri nggak sama hal itu? Awalnya ada, karena pastilah ya di setiap negara ada.
Tapi ada teman-teman juga yang di sana dia bilang enggak kok, enggak serasis yang kalian bayangkan gitu. Teman-teman juga ada yang berhijab, jadi ucapan mereka sih yang buat aku aman gitu. Awalnya emang takut gitu, pasti ada. Tapi makin kesini percaya enggak sih. Takutnya udah sedikit berkurang. Atin kan udah dari bulan Desember ya, tinggal di mes. Kamu boleh ceritain nggak ada kejadian mungkin yang menarik gitu, atau yang tak terlupakan, yang sedih, yang senang, yang berkesan? Selama tinggal di mes bersyukur banget sih ketemu orang-orang yang baik, yang selalu mendukung, mensupport gitu. Meskipun kita lagi sedih, lagi down, banyak masalah, mereka tetap menghibur gitu. Pasti ada suka dukanya sih, meskipun di mes pastilah banyak macam orang, banyak macam pikiran, budaya gitu kan. Tapi kita tetap harus bertoleransi, jaga sikap, meskipun sering banyak konflik, tapi ya menghindari konflik kan kata Herayung. Jadi hindarilah konflik, ya kalau kita menghindari konflik bakal damai sih sampai kita terbang gitu. Mereka baik-baik juga. Ya, jadi kan YIJ, kalau kalian pernah masuk YIJ, pernah nonton apa namanya ya, pembukaan kelas itu Her tuh selalu ngomong hindari konflik. Belajar untuk toleransi, karena memang di mes itu kan udah dari berbagai macam suku, agama, budaya, jadi pasti pola pikirnya itu beda-beda. Terus kayak dari suku dan lain-lain udah beda, apalagi pola didik orang tua, pola asuhnya. Jadi itu jalan pikirnya bener-bener yang beda-beda banget ya, apalagi nanti sampai udah di Jerman. Makanya kalau kalian sendiri di mes itu masih yang keras kepala, susah diatur, terus konflik mulu, itu sampai di Jerman pasti bakal kesulitan. Terus juga misalkan saran aku sih sebelum komplain introspeksi diri nih, introspeksi diri. Misalkan aku pengennya orang kantor cepet-cepet nih gini. Nah, kewajiban kamu selama di mes sudah diituin belum, dijalanin belum gitu kan. Misalkan contoh kecilnya kan nggak boleh keluar malam pada jam sekian kan ada batasnya gitu kan. Ya gitu sih introspeksi sebelum komplain sama orang kantor, karena orang kantor pun nggak cuma ngurus satu orang doang gitu, banyak, jadi mereka butuh kesabaran yang ekstra buat ngadepin kita semua gitu. Gitu sih. Atin menyuarakan suara isi hati orang-orang kantor ya. Kalau aku ada pertanyaan, kalau di peserta-peserta sebelumnya juga aku pernah dengar kalau waktu masuk di mes itu mereka setelah di YIJ mereka menjadi pribadi yang lebih kuat atau berubah. Nah, kalau dampaknya pada kamu sendiri apa tuh? Aku udah biasa hidup di luar sih ya, jadi lebih ke gimana ya? Lebih bisa mencari tahu untuk berbaur kepada orang, bahwa oh orang ini sifatnya keras kayak Jari Batak gitu. Berarti emang lokatnya kayak gitu, bukan artinya mereka marah-marah kalau ngomong gitu. Emang kayak gitu ya? Lebih kayak gitu sih. Terus juga misalkan oh yang baperan, oh berarti masih bocah, masih anak-anak gitu kan, belasan. Ya maklumin aja, toleransi aja sih. Nggak usah dikit-dikit oh kamu gini-gini, nggak usah saling mencemooh lah kayak gitu. Selagi masih bisa ditoleransi gitu. Belajar toleransi, adaptasi gitu sih. Aku juga sering dengar sih kalau di Jerman itu orang yang misalnya udah sering kerja ke sana sini, udah misalnya banyak nih yang ke Jepang, sampai di Jerman tetap kena culture shock. Jadi teman-teman kalau di mes aja nggak kuat nih, apalagi nanti di Jerman. Benar-benar. Aku jadi nggak sabar nih, dikit lagi Atin udah mau ke Jerman. Terus di Jerman lagi musim apa ya berarti? Mau winter. Udah mau winter, jadi udah siap-siap. Tadi Atin bawa quote gitu, keren banget quote-nya. Oke. Apakah kamu punya pesan-pesan atau kesan nggak buat teman-teman atau mungkin keluarga kamu yang bakal nonton video ini? Boleh disampaikan nggak? Ya, saya mau kesan-kesannya buat anak-anak yang masih belajar dulu, yang masih belajar, kalian tetap semangat meskipun banyak rintangan, ya misalkan gagal di ujian, gagal mendapatkan termin, mendapatkan GF, cari lagi, tetap semangat, kalian pasti dapat waktu yang terbaik dari Tuhan gitu. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalian boleh nangis, kalian boleh mengeluh, tapi harus bangkit lagi gitu. Terus saya mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga detik ini, hingga sampai saya ada di titik ini. Juga buat keluarga, orang tua yang selalu mendukung, mendoakan. Dan saya mau berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Herayung dan juga tim YIJ dan kru semua yang bekerja, karena
sudah dibantu dan dilancarkan segala prosesnya hingga di titik ini. Itu aja sih. Yang buat yang masih belajar, semangat. Itu aja. Semangat. Oke Atin, terima kasih, semoga sukses sampai di Terima kasih, Jerman. Bye bye. Mencari job tuh gimana gitu, udah kontennya ya, udah. Enggak, jangan konten, ini asli sedih, bukan konten. Ayo pelukan semua.